saya, dan insya Allah ini akan saya tulis di website resmi dan Pangarangan juga. Dan memohon izin sejak tadi Bapak direkam, karena itu akan dimasukkan ke YouTube channel kami. Ya. Kemudian ada juga 3-4 kata berikutnya seperti upaya menasional, kemudian deposito jariah, kombel untuk mudik, kombel untuk majelis ilmu. Ini semua bagi kami memberikan gagasan dan inspirasi untuk kedepannya lebih baik. Perkenalkan ketua kombelnya di sini Bapak Jenny, Pak Jenny Ibrahim. Jadi Pak Sinar ini sebenarnya termasuk orang Korea dan orang Jepang. Jadi tidak membolehkan gurunya libur pada saat muridnya libur. Ya. Jadi ketika bulan Juni itu kami kumpul dengan fasilitator nasional Ibu Widayanti Rob. Ya, Ibu Widayanti yang KPD 2 sekarang di K4. Narasumbernya Ibu Widayanti, kami berjalan berapa hari? 1 minggu aja ya. 1 minggu pas liburan, dan itu dengan pekerjaannya Pak, dengan orangnya dari penerjemahan CP menjadi TP, kemudian ATP sehingga sampai saksikan hasilnya dari, dan semuanya ini sudah bukan GP semua Pak, walaupun sekolahnya sekolah penggerak ya, tapi bukan dari GP karena di GP-nya dicomot pemerintah jadi kepala sekolah ya. Jadi kami murni memang guru yang tradisional ya, tapi insya Allah bisa bersaing dengan yang gitu ya. Kemudian ketua kumpul itu pernah menyampaikan ke saya, bisa ketua kumpul itu berganti Pak, misalnya ini kan urusannya dengan poin. Nah ketika jadi ketua kumpul atau koordinator kumpul itu kan 36 poin. Bisakah dalam kurun 1 tahun itu berganti-ganti menyesuaikan dengan topik dan narasumbernya? Nah itu satu pertanyaan saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak, ini luar biasa ini, saya senang sekali. Yang saya tangkap ini semangat belajarnya di sini tumbuh. Artinya budaya belajarnya itu ada, itu modal besar. Ciri budaya belajar itu tumbuh, itu cirinya apa? Guru-gurunya haus ilmu. Nah kalau sudah haus ilmu, itu Masya Allah, cepat sekali tumbuhnya, cepat. Tapi kalau kita sudah merasa senior, sudah merasa banyak ilmu, sehingga budaya untuk belajarnya tidak tampak, tidak haus dengan banyak ilmu, itu susah. Nah di sini sudah luar biasa, terjadi ada pelatihan dan seterusnya ya di hari-hari libur itu. Nah pertanyaannya, ketua kombel itu apakah periodik atau tetap gitu ya? Sebetulnya tidak ada aturan baku harus sekian tahun ya. Sesuaikan dengan kondisi sekolah. Idealnya regenerasi ada. Cuma apakah 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali itu berbeda-beda. Ya. Kalau tetap saja pasti regenerasi nggak ada. Pelimpahan wewenang dan pengalihan kebijakan dari ketua kombel 1 ke 2 nggak terjadi. Kalau tetap. Jadi harus ada periodisasi berganti. Cuma bergantinya itu berapa lama? Itu memang masing-masing sekolah yang tahu persis kondisi. Cirinya begini, Bapak Ibu ketua kombel itu dikatakan berhasil kalau ini begini. Kapan ketua kombel dikatakan berhasil? Kalau penggantinya lebih baik. Tidak mudah ini. Kalau sekedar ganti orang gampang. Nah ketua itu selain punya tanggung jawab menghidupkan organisasi dan seterusnya, jangan lupa ada tanggung jawab namanya kaderisasi. Jadi setiap kali kalau di tempat saya seseorang diangkat jadi ketua, pertanyaan pertama harus dijawab itu setelah sampai siapa penggantinya. Itu pertama dilantik loh. Jadi tanggung jawabnya sudah tahu, mengorganisasi organisasi sekaligus menyiapkan kader. Kenapa? Mimpinya kan sekolah itu berumur panjang. Lembaga itu berumur 200 tahun, 400 tahun gitu. Maka kaderisasinya harus ada.
Nah kalau selama ini belum, ya kita upayakan agar ada pemerataan dan kemampuannya meningkat dari tahun ke tahun. Nah yang repot di kita orang Jawa, orang secara umum itu merasa pintar sendiri. Terus generasi penggantinya, dulu saya pimpin begini, hijau, merah, orange. Jadi itu pengganti saya, kan hebat saya. Berarti sampai gagal. Kenapa? Gak bisa meneruskan kebaikan ke sudut pandangnya dibalik. Kita kan terbatas usianya. Justru yang lebih muda itulah yang usianya jangkauannya lebih panjang. Jadi prinsipnya begitu lah. Jadi harus ada periodisasi. Yang di sana yang dilupakan adalah kaderisasi. Mau 1 tahun, 2 tahun itu relatif masing-masing begitu. Sehingga ketika seorang ketua itu memimpin sesuatu, di sampingnya itu memang kader. Boleh 1, boleh 2. Sesekali diberi kesempatan dia memimpin, walaupun bukan ketua. Saya kadang jadi ketua sekolah tinggi di sana itu sengaja saya nggak masuk kadang gitu. Bukan saya nggak mau memimpin, tidak. Kadang saya sengaja. Alasan saya dulu memberi kesempatan orang setelah saya. Dan itu harus dibudayakan. Kasihannya makin terus ini kan. Kita senang ya kalau orang yang menggantikan kita itu lebih baik. Jangan sebaliknya, gak senang kadang. Masih bagus saja. Itu tenggelam organisasinya, cepat atau lambat akan tenggelam. Karena orang merasa dia ketua, merasa banyak jasa, orang setelahnya gak banyak berbuat. Itu baik sementara, tapi jangka panjangnya organisasinya. Gitu Pak, mohon maaf ya. Terima kasih. Jadi ada kaderisasi. Oke, mungkin jalan Pak. Dan kita diskusi aja Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Bapak, ya, monggo Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya menambahkan dari reporting tentang pergantian ketua, sekretaris, bendahara yang dimaksudkan ketua itu di dalam pelaksanaan di setiap workshopnya. Iya. Kan begini. Saya contohkan, saya ketua. Di kegiatan workshop pertama di Sare, kemudian tentu sebagai narasumber. Kemudian di kegiatan workshop untuk minggu depannya kita gantikan untuk posisi ketua, sekretaris, bendahara dan juga narasumbernya. Itu apa diperbolehkan atau tidak karena terkait nilai poin di itu yang kita maksudkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Yang pertama tadi saya bicara berarti ketua untuk organisasi ya. Kalau ini tadi pelaksana ya, ketua pelaksana kegiatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya ini dilema kita ya. Dilemanya itu memang sekarang lagi kejar-kejaran dengan poin. Lagi kejar itu. Ya tidak apa-apa. Tapi sebetulnya itu kan efek saja. Kalau kita salah menempatkan diri, nanti yang dikejar hanya ketuanya. Kalau pelaksana supaya poinnya besar, tapi pelaksanaannya amburadul, pelaksanaannya tidak bermakna, pelaksanaan tidak bermanfaat, juga tidak dievaluasi. Nah itu yang jadi masalah ya. Silakan saja Bapak Ibu diatur. Kalau ketua event, ketua workshop, ketua kegiatannya digilir, diganti tidak apa-apa. Tapi jangan itu yang jadi pusat perhatian kita ya. Kegiatan itu berhasil dan berdampak ke murid. Itu yang utama. Sehingga saya itu memimpikan kompetisi itu harus spesifik. Kalau spesifik itu mudah dilihat. Kalau yang dibahas, direncanakan di kompet itu macam-macam, biasanya nggak tampak. Spesialisnya tidak tampak. Kalau ada kekhasan tertentu, wah itu bagus. Contoh. Ini sering saya beri contoh yang paling gampang. Beberapa tempat sering saya sampaikan. Kompet itu di sini, setiap workshop, setiap kegiatan itu menghasilkan produk. Produknya apa? Misalkan
alat peraga. Sampai kalau orang lain itu ngomong, saya guru kelas 5 IPAS, IPS, IPAS sosial itu nggak punya peraga. Sampai datang ke pengalaman 3 pasti ada itu. Guru lain, saya kelas 2 ngajar IPA, saya kesulitan alat peraga. Sampai datang ke pengalaman 3 ada sih. Itu produk dari komputer lengkap di sini. Jadi rujukan banyak orang itu. Kenapa? Karena spesifik gambarnya itu ya bahas lain-lain, tapi ada sesuatu yang digarap bersama. Guru kelas 1 berlomba-lomba membuat alat peraga, ini manfaatnya pahalanya itu juga ke orang lain itu. Dan bapak ibu yang menciptakan itu dapat pahalanya. Guru kelas 2 juga, kelas 3 benar. Mata pelajaran apapun spesifik. Oh itu bagus. Kalau selama ini mungkin ngomong A, besok berikutnya ngomong B, ya boleh. Kalau semakin lama semakin spesifik, itu Pak ya. Jadi kalau poin, ya oke, poin ya. Tapi jangan lupa kehilangan esensi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, esensi dari komunitas belajar ini ya. Mungkin salah satu bentuk kaderisasinya yaitu mungkin ya, mungkin gantian, ya apa-apa. Jadi sekali lagi jangan formalitas ya, tapi betul-betul ada maknanya di pertemuan. Karena yang akan kita raih itu ya keberkahannya di majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang berkali-kali saya sampaikan keberkahan itu apa sih mas? Keberkahan itu nilai tambah, bahasa itu nilai tambah, added value. Kalau Bapak Ibu menyempatkan 3 menit saja, misalkan 3 menit. Saya 3 menit itu fokus memperhatikan pekerjaan murid saya yang unik. Kok gini ya? Ini saya salah ngajar apa ya? Kok murid saya jawabnya begini? Salah saya di mana kemana dia ngajar? Introspeksi 3 menit ya? Itu sudah dicatat malaikat. Dicatat malaikat dan tidak akan pernah salah catatan malaikat. Seakan-akan yang salah jawab itu anak kita sendiri. Anak kita ini. Jadi anaknya orang, lalu kita anggap seakan-akan anak kita sendiri. Itu maka akan muncul, ya tadi saya sampaikan sekali. Apa bentuknya? Kalau kita tulus mendidik anak-anaknya orang tanda kutip, maka anak kita, Bapak Ibu sekalian akan dijaga Allah. Kalau Allah yang menjaga, siapa yang mengganggu? Jelas. Kalau kita tulus mendidik anaknya orang tanda kutip, yakini bahwa anak kita sendiri nanti akan dididik oleh Allah langsung. Mungkin anak kita lagi kuliah di tempat lain, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau Allah yang melindungi, aman. Kenapa? Karena kita tulus mendidik anak. Itu ya. Mohon maaf, mungkin agak lenceng tadi, tapi perlu saya tambahkan itu Pak. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, mari terus berusaha jadi pribadi yang makin baik melalui salah satunya melalui pembelian. Silakan saja diatur kalau distribusi, rotasi dan seterusnya diatur. Tapi jangan sampai kehilangan esensi. Baik begitu Pak. Ya, mungkin ada yang lain. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari awal itu memang komplit. Saya pahami bahwa komplit itu berlangsung dan sangat tertarik, dan mesti ada materi yang disampaikan terus kepada kita itu yang berawal dari permasalahan jelas yang baik disampaikan, yang kurang disampaikan dulu kita itu, sehingga tidak ada putus tentang materi yang bisa terima seperti itu. Mungkin ada kelas yang lain yang akan disampaikan tentang kegiatan kelas yang di perusahaan atau apa yang harus dilanjutkan yang sudah memperoleh nilai baik di kelas itu dipersilakan, atau di olahraga atau di agama. Olahraga punya
monggo sendiri dengan siapa Ini mundur sendiri. Ada Bapak Ibu sekalian? Silakan Bapak Ibu sekalian. Kita Kalau saya amati Pak Wasdiwan, ya. di kelas 1 ini ada beberapa tipe yang kesulitan bagi guru. Ada anak dari BK itu bisa membaca, hanya batas bisa membaca Pak, tapi tidak bisa menikmati apa yang dibaca. Tapi sudah syukur ini. Ada yang setengah membaca itu, hanya bisa batas membaca. Ada yang sama sekali tidak bisa membaca. Ini menurut literasi dari awal di sini tuh dari Pak Bantuan apa tentang literasi dulu Pak. Ini sebenarnya di BK tidak wajib untuk dikenalkan pada huruf-huruf, hanya di sana berupa sikap dan tingkah usaha. Tapi untuk masyarakat Jawa Timur ini sudah dikenalkan, bahkan dileskan untuk bisa membaca. Kalistung, membaca, tulis betul. Ini kesulitan saya ketika anak yang tidak bisa membaca. Kalau ini fokusnya pada yang setengah dan tidak bisa membaca, ini yang lain keteteran. Diberi materi di luar materi atau sesudah pulang, anak itu sudah capek. Orang tua sudah ingin menjemput putranya. Nah ini solusi yang seperti ini yang belum saya terapkan. Ada di sini Pak, diberi pemahaman setelah pulang gitu, tapi ya tidak maksimal. Bahkan ada yang diminta untuk belajar di rumahnya itu. Ini diberi pemahaman sekarang misalnya, besok sudah lupa. Iya, ini kan juga kesulitan. Di daftar hadir sudah terus, sikapnya bagus. Ini kan di kurikulum mereka ya walaupun bukan kurikulum mereka, kalau sudah sikapnya baik, ya patuh pada guru, pada temannya bagus, misalnya itu kan sudah menjadi pertimbangan. Hanya tidak bisa membaca itu kan harus naik kelas. Nah ini solusi yang sulit bagi saya ini, bagaimana mengatasi anak seperti itu di kelas 1. Mungkin Pak Sujarto bisa membagi ilmu kepada teman-teman saya, lebih khususnya. Terima kasih Pak Sujarto. Bapak Ibu semua pernah ngajar kelas 1 belum? Belum ya? Kalau belum pernah rasakan, pasti rasakan. Yang disampaikan Pak Zainal. Kalau lama jadi guru kelas 5, pernah kelas 1 itu, ya paling hanya mendengar, tapi merasakan langsung beda kalau belum kelas 1 sendiri. Kesulitannya seperti disampaikan Mas Zainal tadi. Kalau nggak pernah ngajar, pusing kedua yang membayangkan tadi. Baik, ini menarik dan berlaku di hampir banyak sekolah. Bapak Ibu sekalian, ada anak yang sikapnya baik, tidak bisa baca. Dilema, dinaikkan itu ya tidak bisa baca, kan gitu ya. Tidak dinaikkan untuk sikapnya baik, dilema ini ya. Tapi harusnya semua didoakan patah-patah terjadi. Terus solusinya bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan Pak Zainal. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi solusi ini tidak berlaku general, berlaku semua. Ini hanya lihat masing-masing ya. Yang perlu kita yakini dulu bahwa setiap anak berbeda. Betul ya? Setiap anak. Saya, Bapak Ibu mungkin punya anak. Saya punya anak 3. Ini bapak ibunya sama, tinggal di rumah yang sama, fasilitasnya sama. Yang muncul karakter 3 anak saya berbeda. Coba saya, bapaknya sama, ibunya sama, yang dimakan sama, ya Pak, rumahnya sama. Ya, tapi gak bisa sama anak 3 ini. Apalagi anaknya orang, bisa terkelas loh. Anaknya orang semua kita gak kenal. Terus kita paksa pengen sama pintarnya, gimana ceritanya? Mustahil, kita harus yakin dulu tuh sebelum masuk ke solusi tadi. Yakin dulu, kan nggak sama Pak. Kadang kita itu
Ya apa? Salah menempatkan diri menganggap sama semua. Sekarang semua orang di ruangan ini apakah kemampuannya sama? Tidak sama. Tidak sama. Mungkin yang satu menonjol di bidang A, satunya B, tidak sama. Terus kita paksa semua sama, langsung bisa baca semua. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Sekarang coba misalnya ada makanan begini. Apakah semua suka kacang? Belum tentu. Yang lain suka kacang, tapi tidak lagi. Dan sama penuhnya. Kamu tidak di depan sini. Coba perhatikan kalau pas mana. Tiap orang amati sekali-sekali. Beda-beda. Ada yang beritahu toh, ada yang berbeda. Jadi kalau kita menuntut satu kelas itu sama kepintarannya, sama kemampuannya, nanti sakit hati sendiri. Karena pada dasarnya memang berbeda. Nah, karena ada kasus yang seperti Pak Zara. Mana bicaranya ya? Anak nggak bisa baca. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita meyakini bahwa kecepatan belajar tiap anak berbeda. Ujungnya anak ini nanti bisa baca. Cuma anak yang bisa baca kelas 4, kalau cuma SMP baru bisa baca. Macam-macam Pak ya. Ujungnya bisa baca kok. Sesuatu bisa baca. Cuma kecepatannya berbeda-beda ya. Nah, sekarang yang kita pikirkan treatment yang tepat agar kita memperpendek masa tidak bisa bacanya itu. Sekarang sudah banyak metode. Cara mengajari anak baca, cara anak mengajari anak untuk bisa baca. Itu juga macam-macam. Yang sering saya pakai itu apa namanya? Tidak boleh mengenalkan guru. Bukan anak. Suruh baca kan tidak boleh mengenalkan guru. Ya Allah, tidak. Bukunya ayo membaca. Baca. Jilid 1, 3 apa ya? Sampai kerjanya begitu. Jadi diajarkan itu langsung 2 huruf seperti bahasa Arab. Ba, langsung B sama A. Jangan disukai betul. Ba. Terus digandeng dengan gambar yang sesuai dengan depannya aja. Baik. Bayang, nah, ada gambar bayang. Bawahnya nih huruf B sama A. Anak nggak kenal ini, tapi tahu itu bayang. Ini apa nak? Bayang. Apa? Bayang. Ulangi. Bayang. Ulangi. Bayang. Tahu bayang. Bayang ya. Apa lagi pelan-pelan? Bayang. Lagi lebih pelan. Bagus terus. Wah, yang di depan itu gini tulisan. B sama A. Dia gini. Salah satu metode. Banyak lagi metode. Begitu juga semua kata yang lain. Tidak boleh bergeser ke U dulu sampai mereka mungkin tentang A, bukan dengan A. B, A, C, A, L, A, M, A. Tidak boleh satu-satu. Itu salah satu metode. Belum tentu bisa diterapkan. Tapi kita pilih. Tadi memikirkan setelah begitu berbeda ini. Bagi sebagian anak yang repot adalah guru menerapkan satu metode untuk 30 anak. Nah ini yang nggak bisa. Beberapa anak itu bisa dipetakan. Wah, nah ini modelnya kayak gini. Khusus yang lambat-lambat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mencari terus metode yang tepat ya untuk memperoleh masalah. Ya. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Bentar surat. Iya, Bapak Ibu. Penting. Silakan Bapak Ibu ngomong masih hangat ini. Masih panas Pak. Kok panas Pak? Panas banget. Ya. Menunggu hangat ini. Ya. Masih Pak. Enggak. Ya. Bisa deh. Bapak Ibu sekalian, ini tadi salah satu metode saya jelaskan. Ada satu metode yang sering kita lupakan. Kelas satu yang bisa baca. Pak, wali kelasnya ini walaupun nggak tiap hari,
Janganlah gantikan sebelum subuh. Sebut anak itu. Namanya sebutlah. Minta tolong sama Allah, ya Allah. Yang memikirkan dia bisa baca itu engkau, bukan saya. Saya nggak mampu kalau tanpa bantuan itu. Bantu saya. Yang membuat anak itu bisa baca itu siapa? Gurunya? Enggak. Allah sendiri yang membuka kognisinya di dalam hidupnya. Nah, ini sering kita lupakan. Kita bergelut dengan banyak metode, itu tidak pikiran manusia. Belum. Tapi kalau Allah sudah, ya mungkin nggak terdireksi, jadi saya yakin. Tapi saya meyakini berat loh, mendoakan bukan anak sendiri itu berat. Kalau nggak terbiasa, nyebut langsung namanya, bukan anaknya sendiri, anaknya orang sendiri itu kan masuk. Dan nggak pernah rugi orang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya begitu kira-kira. Jadi metode secara manusia tetap kita lakukan, jangan terapkan satu metode untuk semua lah. Kita lakukan pasti ada cara. Dan update setiap guru kelas 1 update metode banyak metode cara mengajarkan belajar. Terus yakini jangan memaksa semua arah dengan pemikiran yang sama, kecepatan pada cara dan yang kita tadi jangan lupa. Ya, berdoa ya, minta tolong sama Allah di saat-saat yang mustajab, yang menjelang. Walaupun nggak tiap hari, nggak apa-apa. Tapi kalau selama setahun nggak pernah mendoakan muridnya, kita minta surga. Ya, belum ya. Ya, itu memang pasti tidak memuaskan jawaban saya ini ke Bapak Ibu sekalian. Ini memang ada inspirasi lah. Ya. Yang lain dipersilakan. Terima kasih. Ada tambahan dulu. Mungkin Bapak yang ini ada pertanyaan. Pak Koordinator, Ya. ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati. Setiap sekolah wajib menerima ABK. Ya. Saya sampaikan itu aturan yang bagus, tapi aturan itu harus dicermati lagi. Sekolah itu siap. Kalau mengatakan siap, ya siap, sudah keputusan. Tapi bekerja dengan tepat atau tidak, benar atau tidak. Kalau tidak difasilitasi tenaganya, itu bohong. Sebab ABK itu perlu tambahan guru di samping guru kelas. Nah, ini mudah-mudahan disampaikan ke tingkat Jawa Timur. Setiap sekolah itu pasti ada lingkungan ABK. Kemungkinan yang merasakan untuk dimasukkan, karena ketika dia akan dimasukkan, mungkin sekolah juga ingin ada guru pendamping. Bagaimana Pak ketika sekolah itu menerima ABK tetapi tidak ada guru pendamping, bisakah berjalan itu? Untuk sekolah mengambil guru pendamping itu yang jelas bukan gratisnya yang harus dibantu, tapi kan guru itu, tenaga itu kan perlu Pak, perlu uang transportasi dan sebagainya. Apakah salah Pak kalau sekolah itu tidak menerima anak ABK dengan alasan tertentu? Mungkin Bapak lebih paham itu. Diusahakan Pak untuk disampaikan ke teman-teman saya. So begini Pak, ketika tidak ada guru pendamping, ya yang ada ya seperti kandang ayam. Begitu diterima di satu kelas satu guru tidak mampu Pak, tidak mampu. Yang ada apa pembiaran? Mungkin ada pemahaman dari Bapak Osdektor untuk disampaikan ke teman-teman saya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini ada berapa anak BK di sini? 13 di tiap kelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang membuat anak ini jadi ABK siapa? Allah. Iya, Allah ya. Apakah Allah pernah menciptakan makhluk yang gagal? Tidak pernah. Ya. Gagal begitu. Ya ada produk gagal itu ya. Pasti ada hikmahnya kan ya? Iya. Ya, kita harus pahami itu. Masuk ke Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengeluh ada anak ABK di nggak sanggup dan seterusnya, sementara peraturan nggak bisa ditolak ya, kalau negara harus terima kan gitu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada model itu Bapak Ibu, sesekali Bapak Ibu cobalah datang ke SLB. Betapa sulitnya ngajari anak yang tunarungu atau anak yang buta. Ya, muncul dulu perasaan itu. Ya lagi nggak kecil. Datang ke SLB, rasakan bagaimana betapa sulitnya ngajari anak yang nggak bisa ngomong. Yang bisa. Gimana cara? Jauh lebih sulit. Kalau dia ngomong masih bisa, melihat masih bisa, mendengar masih bisa, walaupun dengan keterbatasan itu masih kecil. Kenapa kita merasa itu saja tinggi? Karena kita belum membandingkan yang lebih panjang. Karena ini sama-sama makhluk Allah, bukan ya? Dan Allah nggak pernah menciptakan perbedaan. Kalau kita bisa kalau mengapresiasi anak yang ganteng, putih, pinter, biasa. Betul? Biasa. Apa yang diistimewakan untuk anak yang pinter, anaknya baik, nilainya tinggi, dia prestasi, dikasih piagam. Pernah nggak kita memberi piagam anak ABK karena 1 bulan penuh nggak pernah terlambat? Gimana dia piagam? Gimana? Apresiasi yang ini karena sebulan itu nggak pernah terlambat. Prestasi luar biasa. Jangan dilihat minta akademisnya saja, bukan. Nah, salah satu membesarkan hati mereka, Bapak Ibu, itu ya ini hati yang bekerja ya. Udah sulit bisa. Itu kalau disampaikan dulu difoto sama orang tuanya, nangis orang tuanya. Masuk perhatian sekolah pada anakku yang begini, kok begitu besar ya? Hanya karena saya karena dia tidak pernah melakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada rumus yang tepat untuk menyelesaikan anak yang dari ABK, gurunya pun ada seperti itu. Kita hanya berangkat dari masa itu tadi. Sekarang coba kita balik, bagaimana rasanya kalau kita punya anak yang seperti itu. Anak kandung kita seperti itu. Gimana? Kalau sudah bisa merasakan itu, terus bahasa disuruh, Bapak Ibu pasti memberikan perhatian penuh kepada anak. Tidak mudah, kali ini ya bekerja hati. Kalau teori-teori nggak bekerja, bekerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan gini loh. Kalau ada guru khusus, guru. Tapi kalau nggak ada guru khusus, perhatian kita jangan berubah. Sama-sama. Bisa jadi maaf Bapak Ibu sekalian, bisa jadi maaf ya. Bapak Ibu sekalian ini masuk surga bukan karena mengantarkan anak kita tadi ke masuk SMP favorit, bukan di situ masuk surga. Dan karena perhatian kecil pada anak yang kita yang mengantarkan kita masuk surga. Yang secara terkhusus nggak tertawa, nggak kelihatan. Oh, bersama. Tapi kan prestasi yang dicatat malaikat nggak pernah keliru. Server malaikat nggak pernah down. Data bisa nggak pernah ada virus di server malaikat. Real time. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
istilah tadi ya di ini kita perbaiki diganti ya seperti kandang ayam diganti walaupun sama ini kan sama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kuliah S1 atau mungkin S2 memang nggak pernah dapat mata kuliah menangani anak kebutuhan khusus. Nggak punya ilmunya. Tapi bukan berarti kita lepas tangan terus ya ala kadarnya. Hati ini yang bekerja itu. Bayangkan itu anak kita sendiri yang kalau seperti itu, apa yang kita lakukan? Pasti lebih. Insya Allah nanti ada. Syukur kalau ada guru khusus ya bagus. Kalau enggak, tetap perhatian kita, walaupun tidak bisa optimal penuh gitu ya. Karena memang satu kelas kan biasanya ada 1 atau 2 gitu ya. Tapi bagi saya berharap Bapak Ibu sering mengapresiasi agar dia merasa hidupnya itu tidak suram, diapresiasi dan seterusnya. Yang repot kalau guru menganggap dia itu dengan sebelah mata, yang lain yang ini jangan. Pikirkan dari sekarang bentuk apresiasi lain untuk dia, walaupun bukan akademis. Ada anak Dika setiap kali mau sholat itu tugasnya apa? Perhatikan sandal temannya. Kan ganteng kalau sholat Jumat dia tuh masuk. Itu kadang apresiasi Pak. Itu udah malaikat apresiasi dulu. Katakan malaikatnya bagus semua itu. Kalau manusia nggak terlihat. Nyaman kita kalau keluar dari sholat, terus langsung sandalnya rapi, nyaman kalau sudah diungkapkan. Berkat siapa? Berkat anak itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi itu sudah bisa menjawab banyak pertanyaan, tapi minimal sedikit saya memberi ilustrasi agar benar memposisikan diri sebagai guru ketika berhadapan dengan murid apapun ya apapun. Itu Pak ya, kira-kira mohon maaf kalau ini tidak langsung ke situnya ya. Kasih Pak. Yang lain Bapak Ibu silakan. Dan tidak paling kondisi di kelas saja, nggak apa-apa Bapak. Saya sudah lama jadi guru juga. Silakan, ayo Bapak Ibu. Cukup ya, baik. Terima kasih ada beberapa hal yang berbeda yang telah disampaikan oleh Pak Sektor dan diberikan bersama. Mudah-mudahan bermanfaat ke depan dalam rangka memperbaiki bangsa ubi khusus nantinya. Mudah-mudahan amal bakti Bapak dari Allah dan mudah-mudahan diamalkan oleh pribadi saya dan pribadi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman saya, pribadi saya, atas segala tingkah ucapan yang telah memberi bersama Bapak selama 2 jam ini. Mudah-mudahan kita saling berjumpa kembali di lain waktu. Saya ini wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 5 menit kita semua yang hadir.